Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan menginput plat lantai. Di sini diketahui dimensi plat lantai, tebal lantai 2 dan lantai atap digunakan 12 cm dan plat tangga digunakan tebal 15 cm. Sekarang kita buka sub ini 2000, ini inputan kita yang terakhir, yaitu rangka balok, kolom dan perletakan. Nah, ini kalau kita lihat di sini penampilannya daripada sub ini dengan background hitam. Nah, untuk lebih kelihatan lebih jelas untuk pembahasan ini, kita rubah display outputnya atau backgroundnya menjadi warna putih. Kemudian di sini titiknya, poinnya warna hitam biar kelihatan prime-nya juga. Kemudian restrain teksnya di sini hitam. Udah, ini cukup. Ini tampilannya. Nah, ini untuk menghilangkan tanda seperti ini grid. Ini di sini, ini view. Kita hilangkan. Nah, di sini hilang. Kita mulai dari define material dulu. Di sini kita pilih pada menu define, yaitu section properties, kita pilih area section. Nah, di sini belum ada. Nah, ini kita pilih shell, terus kemudian kita add section, cell thin, kita centang, ini tidak usah kita rubah. Kemudian namanya kita ganti, misalnya di sini plat lantai. Terus kemudian materialnya beton. Kemudian ini tidak usah dirubah. Untuk ketebalannya ini kita bikin 12. Ini kita bikin 12. Kemudian kita oke. Lalu kita tekan oke. Nah, untuk penginputan pertama itu kita akan lakukan pada lantai 2. Maka kita klik ini dalam bidang X dan Y. Ini kita perhatikan bahwa dia di lantai bawah dengan Z-nya sama dengan 0. Kita naik ke 1 tingkat, 3,5 meter ya. Ini kita lihat, inilah penampakan daripada lantai 2. Ini void lantai. Nah, caranya kita menginput adalah di sini kita pilih. Ini ada 3 pilihan ya. Kita ambil, kita gunakan adalah yang segi 4. Ini kita klik. Ini caranya, klik terus kemudian kita klik ke ujung, ke arah diagonal. Terus kemudian berikutnya terus
Ini kalau mengganggu kita taruh, kita geser, kemudian ini tidak apa, kita klik seperti ini. Nah, ini selesai, escape. Kita bisa lihat di sini, ini ada tadi ini untuk area, kita keluarkan sectionnya atau labelnya, bisa sectionnya. Nah, ini kita plat lantai. Terus kemudian kita bisa lihat, kita isi fill objeknya. Nih plat lantainya. Kalau kita lihat 3 dimensi, ini bisa kita putar, kita lihat dengan menggunakan ini kursor ya, arah ke atas, arah ke bawah, arah ke samping muter, kursor ke arah kiri. Terus kemudian kita bisa juga extrude view. Ini kita lihat ya. Lantainya sudah kita input untuk lantai 1. Selanjutnya kita akan menginput lantai atap. Kita klik lagi untuk bidang X, Y, kemudian kita naik 1 tingkat. Ini, nah kita seperti tadi ulangi karena bentuk platnya semuanya segi 4. Kita pilih yang segi 4. Kemudian kita klik dari kiri ke kanan. Kita undo. Kita mulai lagi. Oke, kita escape 2. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah terinput semua plat lantainya. Karena tadi kita kasih warnanya merah untuk lantainya, ini warnanya merah. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan penginputan plat lantai, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam penginputan beban. Nah, beban di sini kita ketahui bahwa beban hidup untuk lantai 2 itu 2,4 kN per meter persegi, dan lantai atap 1,92 kN per meter persegi. Terus kemudian untuk beban mati, di mana di sini terdiri daripada finishing lantai, penutup lantai, dinding partisi, plafon, dan mechanical. Nah, semua ini kita tentukan berdasarkan daripada peraturan pembebanan, dan kita akan mendapatkan beban SIDL atau di sini beban tambahan ya. Jadi ini beban mati tambahan. Nah, kalau untuk beban mati tetap ini ialah kolom, balok, dan plat lantai yang melekat pada struktur. Nah, kalau ini adalah finishing, dan ini finishing untuk lantai atap. Dia tidak ada keramik ya, tidak ada dinding, jadi dia akan lebih kecil, 1,55. Baiklah, pertama kita akan menginput pertama beban hidup. Tapi sebelum kita menginput beban, kita perlu menentukan dulu sini define jenis bebannya atau load patternnya. Di sini sudah ada berat sendiri, yaitu berat sendiri tadi dari balok, kemudian kolom, dan plat lantai.
Nah, di sini bisa kita rubah menjadi notasinya berat sendiri BS ya. Jadi kita modifikasi. Nah, ini multipliernya yaitu 1. Jadi kalau kita bikin 0, dia tidak akan menghitung, bebannya tidak akan terhitung. Nah, kemudian kita akan memasukkan beban tambahan tadi, yaitu SIDL notasinya. Ini kita ambil notasinya. Nah, kita ambil di sini notasinya SIDL ya. SIDL. Kita masukkan di sini SIDL. Nah, ini boleh kita ada pilihan, tapi boleh juga kita ambil sebagai beban mati atau beban tetap. Tapi di sini untuk self wave multipliernya itu untuk pengali berat sendirinya itu kita nolkan. Ya, jadi dia tidak dianggap sebagai beban tetap pada bangunan, tapi dia sebagai beban tambahan. Kemudian kita add new ya. Terus kemudian kita tambahkan beban hidup, notasinya itu L. Nah, di sini kita pilih live. Kemudian ini sudah kita nolkan, kita add. Nah, ini untuk penambahan, untuk penginputan atau beban mati dan beban hidup. Lalu kita tekan OK di sini. Nah, kalau selanjutnya adalah kita akan menginput beban, tapi ada baiknya ini extrude view-nya kita hilangkan, fill object-nya juga fill object tidak apa. Ini kita tekan section, ini kita buang dulu centangnya, checklistnya, kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bidang XY dan kita pergi ke lantai 2. Ini tingginya 3,5 meter. Nah, pertama kita akan menginput beban hidup. Kalau di sini kita lihat beban hidup lantai 2 dan atap. Di sini lantai 2-nya 2,4 dan beban lantai atapnya 1,92. Kemudian caranya adalah karena bebannya sama, kita sorot semuanya di sini. Ya. Lalu kita assign, pilih di sini area load. Nah, area load kita pilih ada berapa pilihan, tapi ini yang kita pilih uniform to frame ya, untuk shell ini. Kemudian kita pilih. Nah, terus kemudian kita pilih di sini L untuk kita menginput beban hidup. Nah, ini ada pilihan one way atau two way slab. Nah, ini kita bisa karena perbandingannya kurang dari 2, 6 berbanding 5. Jadi kita pilih ini two way slab. Kita kemudian kita inputkan di sini, kita pastikan dulu satuannya kilonewton meter. Kita lihat dulu di sini apakah benar kilonewton per meter persegi. Berarti ini satuannya kilonewton meter. Terus kemudian ini kita inputkan sebesar 2,4. Nah, pilihannya biarlah di sini replace existing load. Jadi dia akan kalau ada beban di situ dia akan menggantikan dengan beban yang baru. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah muncul ini bebannya 2,4 ya. Jadi kalau kita bisa melihat ya, beban ini caranya distribusi bebannya kita lihat di sini display. Ini pilih show load assign, pilih area. Nah, di sini ada pilihan. Nah, kita tadi input beban hidup, kita pilih L, beban hidup. Nah, terus di sini ada pilihan uniform load dalam bentuk kontur, kemudian uniform load bentuk rata. Ini dalam bentuk nilai yang seperti kita lihat. Nah, yang ini yang terakhir kita uniform load beban rata terhadap rangka daripada balok dalam bentuk resultan gaya. Jadi ada tersebar, terdistribusi
terbagi merata dalam bentuk segitiga ataupun trapesium. Ini kita pilih two way slab ya, atau boleh juga pilih all di sini. Ini oke, kita klik oke. Nah, caranya kita masuk ke 3 dimensi. Nah, ini. Nah, kita hilangkan saja pelatnya, kita ini atau tidak apa, kita putar aja. Bentar. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi dia bentuk segitiga trapesium seperti yang kita lakukan secara manual. Ya, ini kita bisa lihat. Itu berarti sudah kita input beban. Nah, ini karena warnanya kuning, kita coba rubah colornya dalam bentuk displaynya. Ini outputnya ya. Jadi ini kan warna kuning. Nah, ini yang kita rubah. Ini kita rubah warna hitam. Ini juga kita rubah menjadi warna hitam. Kita tekan OK. Nah, ini berubah ya. Jadi dengan cara kita menginput beban di atas plat lantai, kita tidak perlu lagi mendistribusikan beban dalam bentuk amplop. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya kita akan menginput di lantai atas dengan cara yang sama. Ini kita klik atau kita sorot semua karena nilainya sama. Lalu assign, pilih area load, kemudian uniform to frame ya. Kita pilih 1,92. Ini kita lihat 1,92. Jadi kita ketikkan di sini 1,92. Nah, kita anggap dia semuanya two way slab, lalu tekan OK. Ini kalau kita mau lihat lagi, kalau kita ini displaynya ini dalam bentuk value. Ini kalau kita mau bentuk lihat distribusi bebannya. Jadi ini beban hidup. Kemudian display ini nih. So ini area L. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah beban distribusi beban merata akibat beban hidup. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput beban SIDL ya. Nah, ini kita kembali ke lantai 2 dulu, sama seperti tadi kita sorot semuanya. Kita sorot, saya ulangi. Nah, ini semua kena platnya, lalu kita assign, pilih uniform to frame, kemudian ini kita ganti SIDL, terus kita lihat di sini bebannya untuk lantai 2 itu 6,15. Kita kembali lagi, kita ketik sini 6,15. Yang lain sama, tidak perlu kita rubah, lalu kita tekan OK. Ya, 6,15 sudah muncul di sini. Lalu kita ke plat atap dengan cara yang sama, kita sorot. Lalu kita assign, kita pilih area load, uniform to frame. Kemudian kita lihat di sini bebannya 1,55. Lalu kita kembali lagi, kita tulis di sini 1,55. Satunya sudah benar. Lalu kita tekan OK. Nah, sampai di sini untuk beban SIDL ini kita bisa lihat. Two way slab ya. Ini sudah kita input. Nah, selanjutnya kita memasukkan kombinasi pembebanan. Tadi kan sudah ada beban mati dan beban hidup. Lalu kita lanjutkan dengan di sini kombinasi beban dan faktor tahanan. Nah, di sini kita lihat kombinasi bebannya berdasarkan SNI itu 1,4 dikalikan dengan beban tetap SIDL dan berat sendiri itu untuk kombinasi 1. Untuk kombinasi 2-nya ditambah dengan beban hidup jadi 1,2
beban mati, faktor bebannya 1,2 dan 1,6 kali beban hidup. Jadi 1,6 untuk faktor beban untuk beban hidup. Nah, kita masuk lagi ke sini. Namun sebelumnya di sini kita define, pilih, kemudian di sini ada load kombinasi. Nah, ini kita pilih add new combo. Nah, ini kita bikin kombinasi satu, boleh silakan kita ganti misalnya menjadi satu biar kita mudah melihatnya 1,4D. Nah, namanya. Nah, kemudian di sini kita pilih beban mati berat sendirinya D kan. D kini kita pilih jadi 1,4 faktor bebannya kita tambahkan, kemudian kita pilih lagi ini beban mati. Jadi beban matinya hanya 2, lalu tekan OK. Nah, itu satu kombinasi satu sudah kita masukkan. Kemudian kita add new combo lagi, kombinasi keduanya yaitu 1,2, kita kasih nama sesuai dengan kombinasinya. Boleh juga tidak kita rubah, tetap jadi kombinasi 2 misalnya com 2 atau di sini kita kasih sesuai dengan kombinasinya. Jadi di sini kita pilih berat sininya, date-nya sebelah sini 1,2 add, lalu selanjutnya SIDL juga sama 1,2, terus kemudian lanjut untuk beban hidupnya kalikan 1,6. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan 2 kombinasi. Nah, untuk reduksi beban tahanan ini perlu kita input juga, yaitu tariknya 0,9, untuk tekannya 0,75 tulangan spiral, untuk tulangan lain 0,7 dan geser 0,75. Ini kita masuk ke option desain ya. Karena ini beton, kita masuk ke desain, concrete frame design, kita pilih di sini view reference. Nah, view reference ini kita pakai ACI 31805 karena banyak sini pilihannya, tapi kita pilih yang terbaru dari program yang kita pakai ini, itu ACI 31805 garis miring IBC 2003. Nah, di sini kita lihat tadi 0,9 sudah sama bersesuaian. Nah, ini untuk spiral 0,3 sudah bersesuaian. Untuk torsi 0,75. Untuk gesernya 0,6 ini 0,6 dia untuk seismiknya. Tapi kalau untuk jadi oke, tidak apa, yang penting lentur dan tekan tarik pada kolom spiral dan kolom segi 4. Lalu kita tekan OK. Nah, ini untuk faktor limit perbandingannya 0,9, boleh kita bikin 1, tapi ini kita tidak apa, kita biarkan 0,9, lalu kita tekan OK. Dan selanjutnya untuk kombinasi tadi juga kita di sini kita pilih select kombinasi. Ya, untuk otomatis ini kita matikan listnya supaya dia tidak mengeluarkan kombinasi beban default daripada program. Ini kita pilih yang sudah kita bikin, ini add, lalu tekan OK. Nah, sampai di sini kita sudah selesai menginput plat lantai, beban. Nah, sekarang tahap yang terakhir adalah kita akan mengeran ya, atau mengeran ya. Jadi artinya menganalisa program ini akan menganalisa strukturnya, yaitu dengan cara ini kita di sini ada tanda ini tanda panah, kepala panah ke arah kanan, atau kita bisa pilih analisa. Tapi di sini kita memang perlu set analysis option dulu. Kita pilih, karena kita 3 dimensi, kita pilih ini, lalu kita tekan OK. Kemudian kita masuk lagi ke analisa.
Kemudian ini run analisis ya. Kita run atau kita pilih yang ini, boleh. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kita boleh langsung kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya adalah deformasi ya, lendutan. Nah, ini kita bisa tampilkan di sini ada pilihan kalau misalnya deformasi ini akibat daripada beban mati. Ini akibat daripada kombinasi satu. Ini. Terus tinggal kita, ini ada panah dua ini, kita geser. Jadi ini akibat dari kombinasi dua. Nah, ini untuk lendutan. Nah, ini kita bisa tempelkan di sini, kita bisa lihat berapa besar. Yang di situ ada U1, U2 dan U3. U1 itu arah sumbu X, U2 itu arah sumbu Y, dan U3 itu arah ke bawah vertikal. Atau untuk jelasnya lagi kita bisa lihat di ini kita bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat kita masing-masing grid atau di sumbu XZ ini kita bisa lihat. Nah, atau kita bisa start animasi, kita mau lihat pergerakannya seperti ini ya. Nah, ini untuk lendutan. Ini kita stop, jadi kita bisa lihat berapa besar lendutan di titik ini kita dengan cara nempel, atau nanti kita akan bahas dengan cara kita bisa display menggunakan Excel. Nah, terus kemudian untuk mengeluarkan momennya ini ada pilihan, kita klik. Jadi ini kita pilih frame. Nah, ini kita tinggal pilih apa yang mau keluarkan. Ini kombinasinya. Jadi kombinasi 1,4. Nah, ini kita mau lihat momen arah 3-3-nya. Kemudian ini kita bisa. Nah, ini kalau mau lihat ya akibat kombinasi ini bisa. Kemudian juga kita mau lihat terhadap batangnya juga bisa, kita pilih seperti ini ya. Nah, atau juga tampilannya mau kita rubah dalam bentuk angka. Jadi ini ada fill diagram, ada show value on diagram. Nah, ini bisa kita lihat. Satuannya adalah kilonewton meter. Jadi masing-masing momennya kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, sampai di sini kita selesaikan analisa. Nah, tinggal kita selanjutnya adalah untuk mendesain masing-masing balok kolom dan plat lantai di situ. Sampai di sini kita akan lanjutkan dengan desain.